Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Di antara transaksi yang dibolehkan dalam Islam adalah transaksi hutang piutang. Atau yang biasa dalam bahasa keseharian kita sebut dengan pinjam uang. Namun satu hal yang patut untuk kita sadari bahasanya transaksi utang piutang dalam Islam adalah transaksi sosial murni. Orang yang melakukannya, orang yang bersedia menghutangi orang lain, hendaklah dia berharap ganjaran dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak boleh berharap dan tidak boleh meminta imbalan dan keuntungan materi duniawi karena utang piutang yang dia lakukan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan masalah mengembalikan utang lebih besar daripada uang yang diterima, maka hal ini adalah satu hal yang diperbolehkan dengan dua syarat. Yang pertama adalah tidak ada kesepakatan di awal. Tidak ada kesepakatan di awal, nanti 1 juta pulangnya 1.200.000 misalnya. Tidak ada kesepakatan awal di sini, baik kesepakatan tersebut kesepakatan lisan ataupun kesepakatan tulisan ataupun tahu sama tahu. Baik dengan bahasa lugas ataupun dengan bahasa isyarat. Dengan mengatakan ini kami pinjami 1 juta namun ya tahu dirilah. Ini saya pinjami 1 juta namun ya tahu terima kasihlah. Namun ya semestinya bagaimana nanti. Atau kalimat-kalimat semacam itu yang bisa kita tangkap adanya permintaan dan persyaratan pengembaliannya lebih banyak daripada nominal utang yang diterima. Ini syarat yang pertama. Tidak ada kesepakatan di awal. Kemudian yang kedua, jika seorang orang yang berhutang itu merasa berterima kasih karena telah dibantu dan ditolong, oleh karena itu dia ingin ngasih tambahan, dan ini inisiatif pribadi dia, murni 100% inisiatif dia, bukan permintaan dari orang yang menghutangi, maka ini diperbolehkan namun pada saat pelunasan atau setelah pelunasan. Pada saat pelunasan artinya bulan ini saya melunasi utang saya, maka saya katakan kepada orang yang menghutangi saya ini 1 juta utang saya bayar lunas, saya kembalikan. Kemudian ini sebagai ungkapan terima kasih saya kepada Bapak atas bantuan yang telah Bapak berikan. Ini saya punya ala kadarnya pada saat pelunasan atau setelah pelunasan. Hari ini saya melunasi dan minggu depan saya ngasih sesuatu. Boleh jadi kemudian bingkisan buah, roti, makanan, atau uang kepada orang yang telah menghutangi saya. Ya, maka jika salah satu dari dua persyaratan ini tidak terpenuhi, maka status tambahan dari orang yang berhutang itu statusnya adalah riba. Kalau ada kesepakatan awal, maka itu riba. Kalau tidak ada kesepakatan awal, inisiatif dari saya sebagai orang yang berhutang, namun saya berikan tambahan tersebut sebelum lunas. Sebelum lunas. Ini misalnya angsurannya 2 kali atau 3 kali. Setelah angsuran pertama saya memberi sesuatu. Boleh jadi bingkisan buah, roti, makanan, atau uang. Namun ini sebelum pelunasan, maka ini riba. Dan riba dalam kasus hutang piutang ini berlaku baik orang yang menghutangkan, pihak yang menghutangi itu adalah pribadi ataupun lembaga. Ya, misalnya koperasi. Maka ketika anggota pinjam 1 juta maka kemudian dikabulkan ini 1 juta, namun nanti ada tambahan yang harus dibayarkan. Maka tambahan ini adalah riba. Meskipun pelakunya adalah lembaga. Maka tidak harus rentenir yang bersifat personal, maka boleh jadi lembaga.
Yang boleh jadi lembaganya adalah lembaga yang lebih terkesan sangat sosial karena koperasi misalnya. Meskipun nanti ternyata hasil ribanya itu di akhir tahun dibagikan kepada semua anggota yang disebut dengan SHU, sisa hasil usaha. Maka meskipun hasil riba yang didapatkan selama satu tahun perjalanan ini